Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Hirabizani dengan nomor NIM 20613046. Di sini saya akan mempresentasikan Critical Appraisal Drummond Checklist yang berjudul Cost Minimization Analysis of Subcutaneous versus Intravenous Trastuzumab Administration in Chilean Patient with HER2 Positive Early Breast Cancer. Berikut merupakan artikel CMA yang saya gunakan. Baik, yang pertama adalah apakah pertanyaan yang terdefinisi dengan baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab. Kemudian 1A adalah apakah penelitian tersebut mengkaji biaya dan dampak layanan atau program. 1B, apakah penelitian ini melibatkan perbandingan alternatif. Kemudian 1C, apakah sudut pandang analisis disebutkan dan apakah penelitian ditempatkan pada konteks pengambilan keputusan tertentu. Jadi pada jurnal dijelaskan bahwa trastuzumab itu dapat diberikan secara intravena atau subkutan pada pasien kanker payudara dengan status HER2+ stadium awal. Kemudian juga terdapat studi sebelumnya tentang minimalisasi biaya menetapkan bahwa trastuzumab subkutan dikaitkan memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan trastuzumab intravena. Namun penelitian tersebut tidak mencakup biaya yang terkait dengan dosis berdasarkan berat badan dan pengobatan reaksi obat yang merugikan atau ADR. Kemudian pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa jurnal ini akan menganalisis meliputi biaya medis langsung dan tidak langsung yang terkait dengan persiapan trastuzumab dan juga biaya administrasi akibat ADR parah dan juga biaya non-medis yang terjadi selama kemoterapi pengobatan 18 siklus. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Apakah terdapat penjelasan komprehensif mengenai alternatif terapi terdapat pada jurnal? Jadi pada jurnal dijelaskan bahwa trastuzumab merupakan antibodi monoklonal rekombinan yang dapat digunakan pada kanker payudara stadium awal dengan status positif HER. Kemudian mekanisme kerja dari trastuzumab adalah melibatkan penghambatan domain intraseluler HER2 yang mengganggu pertumbuhan sel kanker dengan mencegah aktivasi sinyal, proliferasi sel atau apoptosis. Kemudian penggunaan trastuzumab yang dikombinasikan dengan kemoterapi dalam pengobatan HER2+ BC tahap awal dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien hingga 35% dan mengurangi resiko kekambuhan sebesar 33 hingga 52%. Kemudian trastuzumab sendiri adalah pengobatan standar saat ini untuk HER2+ breast cancer untuk status awal dan juga lanjutan. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Apakah terdapat efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Jadi dalam jurnal sendiri dijelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan uji klinis yang menunjukkan bahwa trastuzumab subkutan dan juga trastuzumab intravena menunjukkan profil farmakokinetik, efikasi, dan keamanan yang serupa. Studi pengobatan multinasional yang ditingkatkan dengan neoadjuvan Herceptin membandingkan kemanjuran dan keamanan dari trastuzumab subkutan dan juga intravena. Keduanya dikombinasikan dengan kemoterapi dan melaporkan bahwa hasilnya parameter farmakokinetik kedua obat tersebut serupa. Kemudian tingkat responnya lengkap, waktu respon dan efek samping ADR antara kedua obat ini juga serupa. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam penelitian ini? Jawabannya adalah iya, karena dalam jurnal sendiri dijelaskan bahwa jurnal ini menganalisis biaya dari subkutan trastuzumab dan juga intravena trastuzumab, yaitu ada biaya medis langsung dan tidak langsung yang terkait dengan waktu kerja profesional kesehatan, obat-obatan, dan bahan habis pakai yang digunakan untuk menyiapkan dan mengelola intravena trastuzumab atau subkutan trastuzumab. Kemudian ada biaya pengobatan untuk ADR dan biaya non-medis yang terkait dengan hilangnya waktu kerja dan waktu yang dihabiskan pasien untuk transportasi antara tempat kerja dan rumah sakit. Kemudian juga ada biaya waktu perawat yang diperlukan untuk memberikan pengobatan dan non-medis juga biaya yang dikeluarkan pasien selama mengikuti pengobatan.
Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Jadi dalam jurnal sendiri dicantumkan dua tabel. Yang pertama adalah tabel terkait biaya untuk persiapan dosis tunggal. Untuk intravena trastuzumab total biayanya adalah 3.481.000 dolar. Sedangkan untuk subkutan trastuzumab adalah 4.069 dolar. Kemudian tabel kedua itu dicantumkan biaya persiapan keseluruhan selama 1 tahun 18 dosis pengobatan intravena trastuzumab dan subkutan trastuzumab untuk 100 pasien yang disesuaikan dengan berat badan. Dikarenakan intravena trastuzumab sendiri diberikan dosisnya sesuai dengan berat badan, maka terdapat perbedaan dari setiap pasiennya. Untuk total biaya dosis pertama intravena dan dosis kedua intravena dari trastuzumab totalnya adalah 7.807.635 dolar. Sedangkan untuk subkutan trastuzumab total biayanya adalah 7.322.545 dolar. Perbedaan keduanya cukup signifikan, yaitu 485.000 dolar. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu apakah biaya dan juga konsekuensi dievaluasi secara kredibel. Jadi dalam jurnal sendiri dijelaskan untuk perkiraan biaya persiapan dosis tunggal intravena trastuzumab itu senilai 587 dolar lebih murah daripada persiapan dosis tunggal dari trastuzumab subkutan. Akan tetapi biaya obat untuk trastuzumab intravena itu bergantung pada berat badan pasien. Oleh karenanya, perkiraan biaya persiapan untuk 18 dosis trastuzumab intravena untuk 100 pasien melebihi biaya persiapan untuk 18 dosis trastuzumab subkutan untuk 100 pasien sebesar 485.000 dolar. Kemudian untuk biaya administrasi sendiri, untuk merawat 100 pasien dengan penuh pada pengobatan trastuzumab intravena dan subkutan masing-masing adalah 348 dolar dan 200 dolar. Perbedaan ini berasal dari biaya bahan habis pakai, waktu perawatan, dan juga waktu kerja tenaga kesehatan profesional. Kemudian untuk biaya pengobatan ADR, rata-rata ADR yang terkait dengan pengobatan trastuzumab intravena dan perawatan trastuzumab subkutan masing-masing adalah 55 dolar dan 69 dolar. Analisis tersebut mencakup nilai minimum dan maksimum biaya akibat ADR. Kemudian untuk biaya non medisnya sendiri, itu perkiraan menunjukkan bahwa pasien yang menderita kanker payudara yang menggunakan terapi trastuzumab intravena itu kehilangan rata-rata 40,7 jam kerja, sedangkan yang menggunakan trastuzumab subkutan yaitu 58,5 jam. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan pada waktu yang berbeda. Jadi, pada jurnal dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan selama 1 tahun, yaitu total 18 siklus per dosis. Dikarenakan waktunya singkat, maka tidak dilakukan prosedur discounting. Baik, selanjutnya nomor 8, yaitu apakah ada kelonggaran untuk ketidakpastian estimasi biaya dan juga konsekuensi. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan sebuah pernyataan yang dapat menjawab checklist nomor 8 ini. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 9, apakah terdapat analisis statistika yang digunakan untuk membuktikan penelitian ini? Jadi dalam jurnal sendiri, peneliti menggunakan analisis sensitivitas satu arah untuk memastikan hasil dari penelitian. Tercantum pada gambar berikut merupakan hasil dari analisis sensitivitas satu arah yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, checklist yang 10, yaitu apakah presentasi dan diskusi hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna. Jadi, jawabannya adalah iya, dikarenakan dalam jurnal sendiri menjelaskan bahwa
Hasil menunjukkan untuk biaya medis dan non-medis, langsung dan tidak langsung yang terkait dengan persiapan dan pemberian trastuzumab subkutan lebih rendah dibandingkan dengan pemberian trastuzumab intravena untuk pasien kanker payudara HER2+ stadium awal. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.